Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kali ini kita akan sedikit mendiskusikan tentang fenomena atau kembalinya harga, penurunan harga sampai ke batas level keseimbangannya. Nah, jadi setiap harga saham itu punya titik keseimbangannya. Nah, seperti video sebelumnya, jangan panik menunggu fraksi harga saja. Jangan panik menunggu fraksi harga saja. Itu adalah sebuah studi kasus tentang BRMS yang ketika bulan September awal itu ada pergerakan harga yang turun drastis sampai 40%. Kalau Anda pengguna support terkuat itu di area sekitar 220 ya, sampai 200-an. Nah, itu ketika di area itu Anda melakukan pembelian kemudian tidak jual sampai turun di 142, artinya sedang floating loss kurang lebih 40%. Nah, eh, sebagaimana video ini sebelumnya, bahwa ketika kita konsisten untuk tidak melakukan cut loss ketika floating loss, maka hari ini di tanggal berapa nih? Tanggal 4 Oktober, ternyata BRMS sudah masuk ke area keseimbangannya atau harga keseimbangannya. Ilustrasinya tentu adalah bahwa BRMS ini tadi mampir menyentuh ke 138 ya. Sudah menyentuh kayaknya. Nah, berapa sebenarnya harga keseimbangannya? Harga keseimbangannya tentu berkaitan dengan di mana kita beli. Itu yang saya pahami teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih tepat, nanti bisa di share di kolom komentar. Nah, dari yang saya pahami adalah studi kasus pada BRMS ini. Misalkan banyak teman-teman yang nyantol atau floating loss mulai harga 220. Nah, melakukan average down dengan menunggu harga menuju ke harga keseimbangannya tentu adalah dengan cara mengetahui harga berapa kira-kira harga keseimbangannya. Tentu caranya gampang banget. Seperti dalam video ini saya ceritakan bahwa fraksi harga dikalikan 100. Nah, karena BRMS ini fraksi harganya adalah 1, jadi fraksi harga itu jarak antara satu harga dengan harga yang lainnya. Misalnya 142 ke 143, 44, 144, 145 terus begitu. Berarti itu adalah fraksi harganya 1. Sehingga tinggal dikalikan 100. Nah, ketika berada di 220 atau itu yang kelihatan 229, anggap saja 230, maka kita sudah bisa pastikan bahwa area area keseimbangannya di antara 230-an. Nah, tidak secara pasti, tapi di area itu kita sudah mulai melakukan average down. Bagaimana caranya? Tadi 230 dikurangi 100, ketemunya 130. Dan pada akhirnya BRMS pada tanggal 4 Oktober ini tadi terjadi kenaikan cukup signifikan sampai 14%, ya kan? 100 sampai 14%, kurang lebih kembali ke 160-an kayak terakhir tadi ya. Nah, itulah tentang fraksi harga. Artinya rumus ini atau cara taktik ini itu menegaskan kita untuk jangan panik ketika ada floating loss, berapapun floating lossnya. Nah, itu tentang BRMS. Nah, mungkin kalau seandainya masih ragu-ragu bisa cek lagi ya di mana ya, di Stockbit. Coba kita lihat chartnya BRMS. Nah, ini Bumi Resource Mineral, cek ya BRMS tuh terakhir sampai 160. Kita cek dulu di, misalkan lihat di candlesticknya. Nah, lihat teman-teman ya, apapun bunyinya ketika ini rumus ini kita pakai, kita sudah dapat harga duluan daripada teman-teman yang menggunakan candlestick atau menggunakan
MACD dan seterusnya, atau mungkin menggunakan moving average. Itulah kenapa saya kira cara average down dengan menggunakan atau dimulai dari harga keseimbangannya tentu menarik, dan perlu dicatat average down dengan teknik ini tentu harus average down dengan atau berada di RDN yang berbeda ya, biar kelihatan. Langsung saja saya tadi praktekkan begini. Jadi saya tadi beli di harga 140 teman-teman, belinya kemarin sore sih, bukan kemarin sore, tadi pagi 140. Kemudian saya tinggal saja karena memang itu adalah fungsinya average down, tapi di RDN yang berbeda. Hasilnya lumayan 14%. Apakah saya tutup? Tentu saya close saja. Saya close ya, average downnya saya close dalam rangka apa? Ambil cuan ya, karena memang berada di RDN yang berbeda. Nah kalau saya turun lagi, ambil lagi begitu. Artinya semudah itulah kita trading menghadapi floating loss ataupun menghadapi cuan berapapun yang kita punya. Nah itulah cara berpikir PD Baca Saham mengenai averaging menggunakan fraksi harga untuk mengetahui harga keseimbangannya. Dan ingat, average zone-nya berada di RDN yang berbeda. Dengan teknik itu saya mau bilang terima kasih kepada Pak Fir Abdul Jamal atas pencerahannya di pasar modal Indonesia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.